Yuk kita Yuk, mulai, Din. Aku yuk sharing dulu langsung ya. aja. Nanti Dini boleh motong di jalan atau mungkin ada yang nanya-nanya, ada pertanyaan nanti kita bahas ya. Oke, Oke, yang pertama soal siap. toxic relationship. Nah, ini banyak orang yang aku mulai dari istilahnya dulu ya, toxic. Jadi akun Zen Permana dan juga filosofi ruang hati juga dimulai dari hal itu ya, dimulai dari jadi boomingnya kita, naiknya nama kita, nama Zen Permana, nama filosofi ruang hati itu karena mendampingi teman-teman untuk keluar dari toxic relationship. Jadi mulai tahun 2018 itu kita betul-betul ngedampingi orang-orang yang menjadi korban dari toxic relationship gitu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan toxic relationship? Bagaimana kita mendeteksinya? Nah, deteksinya itu sebenarnya dari 6 yang kemarin. Ada 6 hal itu yang menyebabkan seseorang, 6 tanda seseorang memang harusnya segera berakhir gitu. Tapi kalau kemarin itu tanda-tanda kenapa orang harus berakhir, yang ini memang udah toxic banget, udah beracun banget. Apa sih racunnya? Racunnya itu racun apa? Jadi toxic relationship itu ketika kita punya sebuah hubungan yang membuat kita justru satu nggak jadi diri kita. Artinya kita makin nggak kenal sama diri kita nggak tahu siapa diri kita, dan juga ternyata malah merusak diri kita. Kita malah menjauh dan dijauhkan dari orang-orang terdekat sekitar kita. Dijauhkan dari orang-orang yang apa? Yang tadinya baik sama kita, punya hubungan yang bagus sama kita, sekarang jadi malah jauh sama kita gitu. Nah, dan anehnya orang-orang yang berada di toxic relationship ini susah banget buat keluar gitu. Kenapa jadi aneh? Karena udah jadi gini, mereka itu sadar bahwa hubungan ini nggak bagus ya. Orang-orang ini tuh sadar, tahu persis bahwa hubungan ini nggak bagus, tapi setiap kali diminta untuk keluar dan exit dari hubungannya, dari relationnya, dia bilang, tapi dia udah eh, dia udah begitu gitu. Nah, ini yang akan kita bahas. Ada beberapa hal nih, alasan-alasan gombal, alasan-alasan yang membuat seseorang biasanya susah. Jadi pertanyaannya, kenapa susah dari toxic relationship? Ada beberapa alasan ini. Yang Apa tuh? pertama, ini yang paling menjijikan, Din. Yang pertama, satu, aku takut disebut aku jahat, gitu ya. Itu yang paling Ya, oke. menjijikan. Aku takut disebut jahat kalau aku ninggalin dia, gitu. Aku nggak Oke. mau, aku yang mutusin. Nah, itu ciri-ciri bahwa dia itu nggak mau disebut jahat. Jadi dia itu pengen keluar dari hubungan, tapi pengen jangan dia yang mutusin. Kan selalu gitu ya. Nah, yang biasanya kayak gini tuh perempuan tuh. Masa iya sih perempuan yang mutusin? Aku pengen putusnya tuh dari dia, supaya jadi seolah-olah tuh kalau kita mutusin atau memutuskan hubungan, maka yang salah itu kita. Kebayang nggak? Yang salah itu yang mutusin Iya, gitu. iya, iya. Jadi alasan pertama adalah aku nggak mau mutusin duluan. Aku takut disebut jahat. Jadi itu alasan pertama kenapa orang nggak mau keluar dari toksik. Gitu. Tapi juga nggak mau bilang ke si pasangannya, kamu yang mutusin aku dong gitu. Seolah-olah nggak mau bilang gitu. Dan Jadi nggak mau jadi tersangka gitu ya, Kang ya? nggak mau tersangka gitu, nggak mau disalahin atau nggak mau disebut jahat. Jadi kan emang suka gitu ya, maksud gini, karena lingkungan sekitar anak muda itu suka nanya gini, Din. Jadi kalau tiba-tiba ada yang putus, terus pasti pertanyaannya kenapa putus, satu itu, yang kedua pertanyaannya adalah siapa yang duluan mutusin, pasti dua itu aja. Nah, jadinya orang itu pasti susah untuk putus. Kalau misalkan ada pertanyaan, Kang, emang toxic relationship ini cuma di hubungan romantis ya, hubungan pacaran gitu, hubungan pasangan? Enggak juga. Toxic relationship juga bisa di hubungan-hubungan yang lain. Cuman kalau yang lain tidak terlalu susah untuk keluar. Kan tinggal menghindar, ya enggak? Tinggal ganti tempat permainan bisa banget. Atau tinggal ganti kantor kan bisa. Tapi kalau ini Hmm. yang paling susah. Jadi kenapa susah keluar dari toxic itu, kita bahasnya khusus untuk yang hubungan romantis. Ya karena ya yang lain masih agak mudah lah, cenderung relatif mudah keluar. Yang ini menjijikan banget. Udah mah susah tapi mencari-cari cara. Nah, itu yang pertama itu, Din ya. Yang Oke, pertama, siap. nggak mau jadi orang pertama yang memutuskan hubungan, takut disebut jahat gitu. Oke. Yang Catat, kedua, guys. sampai sini ada pertanyaan lu nggak, Din? Nggak ada ya? Aman ya? Sejauh Jelas ini ya? aman. Aman. Nah, yang Jelas. kedua, level menjijikannya lebih tinggi daripada yang pertama. Apa itu? Kalau Apa itu? aku nggak sama dia,
nanti dia sama Mm-mm. siapa gitu. Kalau aku nggak sama dia, nanti dia sama Mm-mm. siapa. Kalau You. aku nggak sama dia lagi, nanti aku sama siapa. Itu yang Oke. alasan paling menjijikan ya. Buat Oke. buat teman-teman yang punya pengalaman yang sama, coba ada tangannya, coba tampar Dikasih diri lope-lope. sendiri. Coba dikasih lope. Coba tampar diri sendiri. Aduh, dikasih lope-lope. Oh iya, aku belum kenalin Dini ya. Lupa, Dini ini seorang filosofer juga ya. Jadi bagian dari Iya. filosofi ruang hati yang suka bikin konten-konten juga ya. Yang bikin konten filosofi ruang hati jadi meriah, seru dan atau cek deh konten-kontennya di Instagramnya Dini ya, @dr_dini ya. Gimana? @dr apa, Titik Din? Dini Restiani. @dr dr titik Dini titik Restiani. Dini Restiani itu konten-kontennya juga apa ya, receh-receh banget, tapi kalau teman-teman lagi related banget dan ngerasa engage sama kontennya pasti akan ngerasa tertampar ya, tercabok dan teriris-iris tuh ada Dina Anonymous. Aduh, geleh ya, memang geleh banget nih orang-orang toxic itu ya gitu. Nah terus Ada yang tadi ya nanya juga yang nih. kedua itu oh, coba gimana. Tuh begini katanya. Kak, Heeh, Nana pernah dimintain solusi sama teman. Teman Nana heeh. itu pengen putus sama pacarnya. Karena pacarnya itu overprotective katanya. Jadi Nana saranin untuk putus aja dari dia. Tapi emang Betul. dia berat, Bang, katanya gitu. Iya, emang betul, emang berat. Memang pasti berat. Tenang aja, tenang aja. Jadi memang ada beberapa alat ini, makanya kita bahas kenapa susah. Jadi supaya teman-teman tahu kok apa sih yang bikin susah, padahal sebetulnya nggak kayak gitu ya. Jadi gini, yang pertama tadi soal nggak mau mutusin duluan karena takut dianggap jahat. Justru, nah ini alas jawabannya nih yang betul nih. Justru kita mending mutusin duluan supaya kita jadi orang baik. Karena kalau kita bareng terus sama dia, kita yang makin jahat. Karena kita lagi satu, nahan jodoh orang. Yang kedua, kita membiarkan diri dia dan diri kita berada pada hubungan yang gak kemana-mana dan merusak diri kita. Justru dengan mutusin duluan, kita jadi orang pertama yang berbuat baik. Kita lagi berbuat sedekah. Mensedekahkan hidupnya dia dan hidup kita untuk kehidupan yang lebih baik. Gitu. Kalau justru kita nggak Oke. mau mutusin dan bertahan berlama-lama, itu justru kita yang berdosa ya, justru kita yang jahat. Makanya justru kalau tidak mutusin justru jahat. Yang benar itu mutusin walau terkesan jahat. Itu yang Ja. pertama gitu ya. Mudah-mudahan Yang paham ya. kedua, Itu kenapanya susah yang dan pertama berarti. solusinya tadi. Kita yang kedua. Yang kedua adalah kalau aku nggak sama dia, dia sama siapa? Kalau aku udah nggak sama dia, nanti aku sama siapa? Itu alasan yang menjijikan nomor dua ya. Orang-orang seperti ini memang kadang-kadang suka pengen aku degungin kepalanya. Degung, sebuah alat yang kita dong gitu ya, kita degung kepalanya. Nah, ini Hmm. menarik ya. Jadi seolah-olah hidup kita tuh sama dia aja. Nah, itu yang salah. Jadi kesalahan. Jadi Hmm. memang toksik itu membuat logika kita rusak ya, membuat logika kita tuh hancur. Jadi kalau kita sama dia terus seolah-olah hidup kita tuh ya memang dia, bermuaranya pada dia dan kita tuh seolah-olah planet yang mengitari dia sebagai mataharinya. Wih, jijik banget. Nggak kayak gitu kok. Jadi yang benar itu gini, kita itu ketemu dia baru-baru aja, nggak dari kecil. Kita ketemu dia tuh ketemu gede, dan dia itu bukan satu-satunya relasi yang kita punya. Makanya ini jawaban terhadap alasan menjijikan tadi ya, kenapa nggak mau keluar, bahwa kalau aku nggak sama dia lagi, masih banyak teman-teman kamu gitu. Kalau aku nggak sama dia lagi, dia juga masih banyak temennya, ada emaknya, ada bapaknya, kan dia kan lahirnya nggak dilepeh ya, nggak tiba-tiba gitu ibunya lagi nyapu bersin punya anaknya dia gitu kan, nggak gitu. Jadi nggak ada alasan kayak gitu. Itu alasan yang terbodoh, dan mungkin bodohnya ini karena kita memang sedang ada di toxic relationship. Itu wajar banget. Memang toxic itu menghilangkan Oke. logik kita ya. Amit-amit ya. Mudah-mudahan kita nggak bisa keluar dari situ. Itu yang nomor dua, Din. Ada Dua. pertanyaan dulu nggak, Din? Oke. Dari Ada nih, audiens? ada. Apa-apa gimana? Nyambung yang tadi, Kang. Jadi Hmm. gimana kalau temennya yang ternyata toksik katanya, tapi Oke. dia jadi
temannya yang toksik, tapi pengen si hubungan itu berakhir gitu. Gimana Kebayang nggak? Jadi temannya toks? temannya pacaran nih sama orang lain, Ah, toksik gitu. Nah, ya. tapi dia nih dirinya yang di luar hubungan itu pengen hubungan itu putus, padahal yang toksik emang enggak gitu. Gak mau keluar. Eh, ya memang nggak sadar sih orang toksik memang berat sih ketemu sama orang toksik dan bucin sekaligus ya. Wah, udah ngeri lah, udah. Ini bener kata Restu nih ya, kata Restu bener ya. Memang harus didengungkan sama domba adu ya. Aku baca Astagfirullah. komennya. Ya memang berat, memang otaknya itu lagi nggak optimal, nggak bisa dipakai. Coba tanya sama dia deh perkalian, pasti dia nggak akan bisa jawab. Bingung, yang ada jawabannya itu cinta cinta aja. Toksik mah kayak gitu. Din ini pernah nggak mengalami itu, Din? Pernah gak ya, kalau aku seringnya sih ngedenger cerita dari sahabat aku ya yang ngalamin gitu, dan Asik, wah mantap. bertahun-tahun itu seru banget gitu marahinnya sampai nangis-nangis, emang ya susah gitu. Malah seru marahinnya ya, malah seru marahinnya. Mm-mm. Tapi benar kan Gemes-gemes yang dua banget. itu ya, ngeselin banget kan yang dua Betul, itu kan ya. betul banget. Heeh. Iya, Oke. susah banget buat dibilangin apapun, bilangin iya, aku ngerti, tapi Iya, iya, aku betul. ngerti tapi Iya, betul, betul. melelahkan. Benar. Nah, itu yang memang bikin ngeselin tuh itu. Nah, dua alasan itu ya, kita baru masuk di dua alasan itu. Oh, ini ada Santi Hartini, Din. Ya nih, ada Wah, pertanyaan lagi. Santi. Oh, ada pertanyaan. Ini aku mau apresiasi dulu Santi bentar, Din. Santi, selamat ya. Terima Boleh. kasih. Santi akhirnya sudah menjadi manusia seutuhnya ya, setelah sebelumnya menjadi seorang Alhamdulillah. budak dari hubungan yang bisa jadi tidak membuat Santi siapa-siapa dan apa-apa. Santi, you are the best ya. Selamat datang di pertemanan kembali ya. Punya best friend forever lebih asik Yes. ya. Gitu. Gimana, Din? Ada pertanyaan, Din? Oke, gini katanya Kang. Apakah toxic relationship bisa diperbaiki bila pasangan sering abusive, verbal abuse mungkin ya, manipulatif, Oke. playing victim, ghosting, defense, dominan, dan tidak pernah merasa salah bila Wow. dia salah? Itu semuanya ya. Ya kalau itu mah bukan lagi Diborong harus Kang. nggak bisa, itu nggak bisa diperbaiki yang kayak gitu. Nggak, bahkan yang kalau ingat di apa namanya di live minggu lalu yang soal 6 tanda, bahkan 6 tanda itu ada pun kita sebetulnya harusnya udah mulai menghindar dan kabur dari hubungan itu harusnya ya. Justru apalagi kalau udah sampai ada abusive ya, kita dibilangin gitu aja nggak bisa, lo kemana otaknya gitu. Aduh, sama seseorang yang kita bilang bahwa kita tuh sangat mencintai dia bilang kayak gitu ke kita, kayaknya nggak bisa deh. Tega banget ya kita mencintai orang yang membuli kita sendiri, kan kayaknya nggak asik ya. Manipulatif, apalagi playing victim ya, seolah-olah dia korbannya. Aku gini karena kamu nggak bangunin sih, karena kamunya sih gini, karena udah ghosting lagi ya, nge-PHP-in tiba-tiba ngilang, macam-macam. Itu udah nggak bisa diperbaiki. Yang bisa diperbaiki itu kayak gini, hubungan yang kita ngapain ya, yuk kita ngejar sesuatu, yuk kita bikin sesuatu, yuk kita capai sesuatu, yuk. Nah, itu hubungan yang baik. Kalau itu yang bisa diperbaiki. Kalau hubungannya udah menjurus ke arah-arah negatif yang kita membuat diri kita secara psikologis terganggu, nggak nyaman, itu udah memang kita harus mulai menghindar sih. Gitu, Din. Oke, ini ada yang curhat juga nih Kang. Asik. Siapa, Aku, Din? ini namanya Rahmi Reiza, katanya. Aku setelah Oke. putus nyambung setelah 8 tahun, ikhlas sih ikhlas. Tapi kalau Wow, ingat 8 suka tahun tiba-tiba ya? sesat. 8 tahun? Iya. Gila, 8 Udah nunggu tahun, lama, momen. Oke. udah nunggu lama-lama katanya Kang, tapi merasa tidak diperjuangkan, merasa rendah diri Aduh. gitu jadinya katanya. Enggak, ya nggak apa-apa sih. Mungkin karena aku nggak tahu nih rasa 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 rendah dirinya karena dia menyesal atau karena rendah karena putusnya. Tapi mudah-mudahan karena menyesal ya. Udah 8 tahun aku ya gitu, di penjara oleh seseorang yang sebetulnya tidak membuat aku jadi apa-apa dan jadi siapa-siapa. Jadi kalau ditanya ke siapa namanya Rahmi ini ya, apa sih Rahmi Reiza. 8 tahun ini aku dapat apa sebetulnya? Aku menjadi sosok yang seperti apa? Selain sosok yang menyesal, sesenggukan, dan tidak diperjuangkan. Aduh, ngeri banget itu. Aduh, Bu 8 Tati tahun enak loh. banget ketawa. 8 tahun.
8 tahun Madin udah S3 itu Din. S1 4 tahun, S2 2 tahun, 6 iya S3 2 tahun lumayan deh. Aduh, Expert berarti ya, expert. expert banget. Jadi expired tapi. Kalau Dini kisahnya yang paling sering yang sering dimarahin tuh biasanya apa Din? Saran Dini tuh apa? Biasanya paling banyak ngefokusin ke apanya yang pas ngasih saran ini? Oh iya, kalau misalkan lagi curhat-curhat yang toksik gitu. Ya. Biasanya suka nanya dulu sih, mau sampai kapan? Pertanyaan pertama hampir seringnya, mau sampai kapan sih kamu gitu-gitu aja? Udah lama Oke, benar. Gitunya. Yes. Oke. Mau sampai Betul. kapan katanya. Oke. Gitu sih biasanya pertanyaan pertama, dan itu udah mulai. Ya, aku juga udah capek, bisa udah bilang kayak gitu. Terus mau sampai kapan? Gitu ditanya. Oke, betul banget. Yes. Nah itu berarti tips pertama buat teman-teman yang bukan lagi toksik ya, atau lagi toksik juga ya Din ya. Dipikirin baik-baik. Jadi deskripsikan hubunganmu seperti apa, coba ceritakan hubunganmu seperti apa, terus ngomong sama diri sendiri. Mau sampai kapan aku seperti ini? Mau sampai kapan aku dipenjara sama orang yang seperti ini? Mau sampai kapan aku membiarkan diriku mencintai orang yang membuli, mencintai orang yang menyakiti? Aduh, mau sampai kapan gitu ya? Tapi jawabannya biasanya apa Din kalau digituin Din? Justru tapi jawabannya masih nggak jelas gitu, bingung. Terus ya nggak tahu sih. Soalnya aku masih sayang, aku bingung mau mutusin, aku nggak tahu mau ngapain gitu. Oke. Sip. Nah, berarti kita langsung masuk ke yang alasan yang ketiga ya. Alasan yang ketiga justru yang tadi Din sebutin. Jadi gini, alasan ketiga kenapa orang susah keluar dari toksik adalah aku masih sayang. Itu level menjijikannya naik daripada yang pertama, naik daripada yang kedua. Ini yang ketiga ya, karena bilang aku masih sayang. Nah teman-teman, ini aku udah neliti hal itu dan divalidasi sama beberapa pihak juga, ya beberapa penelitian yang bilang gini, kalau kita ternyata enggan untuk memutuskan sebuah hubungan dengan alasan masih sayang, cek lagi, itu tuh bukan perasaan sayang, itu tuh perasaan kasihan. Ya jadi sayang itu, compassion itu terdiri dari dua. Jadi compassion itu satu bentuk emosi yang kompleks ya, perasaan yang kompleks. Yang perasaan ini dibangun dari dua perasaan lagi, yaitu perasaan memang sayang karena peduli, jadi care dan concern. Satu lagi sama pity karena kasihan. Care dan concern, kasihan digabungin jadi compassion, sayang. Nah cek lagi nih, sayangnya kita ke dia itu karena kita sayang memang peduli sama dia atau concern sama kebutuhannya dia. Nah, kalau concern dan peduli sama kebutuhannya dia, harusnya kita bisa lebih galak dan ngedorong dia untuk jadi pribadi yang lebih baik, membuat dia jadi produktif. Nah, kalau membuat dia manja, membuat dia berleha-leha karena kita ngemanjain dia, itu bukan peduli yang sayang, tapi itu namanya kasihan. Nah, cek lagi, kalau ternyata lebih banyak ke kasihannya, itu bukan compassion lagi, bukan sayang lagi, tapi itu ke pity, kita kasihan. Jadi kalau pas kita bilang bahwa, tapi aku masih sayang, artinya aku masih kasihan, karena concernnya, pedulinya udah nggak ada. Orang yang sayang, yang karena peduli dan concern, pasti kayak orang tua kita, pasti kayak dosen kita, maksa untuk ngerjain sesuatu, ngasih tugas banyak, ngefasilitasin, tapi sekaligus juga ngasih tuntutan. Itu orang tua kita dan dosen-dosen kita, guru-guru kita. Itu sayangnya yang peduli. Kalau sayangnya kita kan nggak kayak gitu. Sayangnya kita sayang yang pity, kasihan. Aku tuh masih sayang, aku masih kasihan gitu. Nah, makanya apa yang harus dilakukan? Jadi gimana caranya? Ya cek lagi, identifikasi lagi, apa yang aku kasih ke dia ini bentuk apa? Bentuk peduli yang membuat dia bertumbuh, membuat dia bangkit, atau bentuk yang ngemanjain dia, membuat dia tuh makin bergantung sama kita. Itu bukan lagi peduli yang sayang yang peduli. Itu namanya kasihan, toksik, itu teh gemes. Gitu, jangan ada tapi lagi. Gitu Den, bener emang ngegemesin Den, kayak gitu. Iya. Tapi justru sebenarnya kan meskipun misal ya
eh misal dia nggak mau mutusin gara-gara dia ngerasa sayang, yang sebenarnya itu kasihan. Ya. Dan sebenarnya berarti secara nggak langsung dia juga secara nggak langsung minta dikasihanin. Oh iya, Ya betul, nggak sih? betul. Betul, Din, betul. Mm-mm. Itu sering ya terjadi, Din. Biasanya gimana tuh? Yang minta Mm-mm. dikasihanin tuh? Contohnya gimana? Iya, misalnya gini, eh aku mau putusin sih tapi kasihan, aku juga masih ingat-ingat terus dia kan. Terus dia bilang, terus misalnya ya, terus kejadian gini, tuh kan dia bilang dia sakit, dia bilang dia nggak bisa tidur gara-gara aku. Kayak Aduh. gitu-gitu. Iya, Yang ngasih bener. alasan, misal aku kecelakaan nih, kamu bisa nggak jenguk aku gitu. Itu tuh dalam Aduh. kondisi yang hampir biasanya kayak gitu gitu. Itu tuh yang contoh-contoh manipulatif dan jebakan-jebakan Batman itu. Bahaya itu. Mm-mm. Dan Bahaya. itu bikin balik lagi sih biasanya. Betul. Yes. Nah, itu alasan itu kenapa keempat, Din, justru itu. Pas banget ya, Din, ini kayak yang tahu topiknya nih, keren. Jadi alasan keempat itu adalah kenapa orang susah buat keluar adalah karena biasanya si pasangan ini melakukan manipulasi, mengancam bahwa kalau kita memutuskan hubungan, dia akan melakukan sesuatu yang merusak dirinya. Gitu. Yang paling sering itu mengancam akan bunuh diri. Gitu. Nah, kalau gitu Tapi ngancam gimana dong? Apa ngancam doang? Nah, makanya. Tapi gimana dong? Tenang aja, itu cuman ancaman kok. Jadi biarin aja, biarin dia mati lah. Udah. Nggak mungkin dia mati. Nggak mungkin. Jadi kalau dia mengancam untuk... Jadi gini, orang-orang yang mengancam bunuh diri tidak pernah benar-benar serius akan bunuh diri. Dia cuman ngebluffing. Apa namanya? Ngebluffing itu apa ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Bluffing itu cuman apa ya? Apa sih namanya? Nakut-nakutin doang supaya kita kasihan ya, muncul lagi rasa kasihan. Tadi poin nomor 3, muncul lagi rasa kasihan dan pengen kita balik lagi ke dia. Nah, yang kayak gitu tuh yang sebetulnya butuh perhatian banyak supaya diperhatiin lagi balik. Jadi nggak pernah tuh orang-orang yang ternyata aduh aku sakit dong gara-gara kamu, jadi nyalahin. Dan kita tuh anehnya suka ngerasa bersalah, dan enggak kok, bukan salah kamu. Kan dia tuh udah gede, dia punya orang tua, masa celaka jatuh nggak bisa ditolongin. Dan emangnya kamu dokter gitu? Dan kalaupun kamu dokter, ya nggak harus kamu yang nolongin juga kalau dia kecelakaan gitu kan. Ada orang-orang yang digawat darurat gitu, cing, atau yang logis otaknya dipikir gitu ya. Memang toksik berat sih, emang berat sih, memang yang toksik itu berat banget untuk bisa betul-betul mikir logis ya. Aduh, udah nggak kerasa udah setengah jam lagi ya, ini ngomongnya baru Oh iya, baru sedikit. 4 ya, kita udah 4 deh siap. Ada gitu. berapa sih, Kang? Apa? Ada Ada berapa alasannya? ada 6, ada 6 lagi, ada 6 juga. Oh, ada 6 lagi. Ada Oke. 6. Oke. Ada komentar-komentar lucu nggak, Din? Kayaknya ini banyak, Din, komentar-komentar yang bisa kita ketawain nih. Toksik jebakan banget. Aku setelah keluar baru bisa merasakan indahnya dunia, katanya gitu. Asik. Benar, baru keluar memang baru ngerasain indahnya dunia seperti apa, betul Bang. Ya ada lagi nih. Gimana ya, Susanok? Gimana ya biar kita nggak feeling guilty sama orang yang awalnya dia ngedeketin, terus lama-lama ghosting. Nah, sebelumnya pernah ngobrol aja gitu soal sikap masing-masing. Gitu aja. Maksudnya? Oh gitu. Dia nanya apa cerita? Nanya-nanya katanya gitu. Gimana nanya. biar nggak ngerasa feeling guilty gitu. Oh, ya sama cuekin orang yang aja. pernah ngedeketin katanya gitu. Kok kita yang feeling guilty, kan dia yang ngedeketin. Kan nggak ada akad apa-apa ya. Maksudnya kita nggak ada kesempatan apa-apa. Jadi kenapa kita harus ngerasa bersalah sih sama orang-orang yang ngedeketin kita terus nggak jadi? Ya kenapa kita harus yang ngerasa bersalah? Orang bukan salah kita kok. Ya kalau nggak jadi ya memang nggak jadi aja. Kenapa harus ngerasa bersalah? Gitu. Atau mungkin rasa bersalahnya sama itu kayaknya rasa bersalahnya sama diri sendiri yang sempat menyukai tapi nggak jadi diri ini salah sama diri sendiri yang ngasih harapan. Aku ngasih harapan ke diri aku sendiri, harusnya minta maaf sama diri sendiri, itu tobat ya. Kenapa berharap sama dia? Gitu. Ya. Ada pertanyaan nih, Kang. Yo. Dari Reskia Malia PD. Toxic relationship bisa bikin cemas berlebihan nggak, Kang? Atau mental illness? Terus kita berharap teman baik ya, katanya gitu. Apa? Kita berharap apa?
Terus hubungannya nggak bisa berharap jadi teman baik ya katanya kalau udah toksik gitu. Oke, oke. Itu alasan yang keenam, Din, justru. Itu alasan keenam. Aku Oke. jadi yang kelima jadi lupa aku. Jadi yang keenam itu gini ya. Yang keenam itu, tapi yang kelima nanti aku coba sampai inget-inget ya. Aku yang kelima lupa ya. Oh, Oke, ya, siap. kita yang kelima dulu deh. Yang keenam dulu aja ya. Oke, nggak akan pernah beres, nggak akan pernah tuntas, karena masalahnya bukan dia ada masalah, tapi masalahnya di hubungannya itu yang masalah, gitu. Itu yang keenam. Nah, tadi, jadi apakah bisa kita jadi temenan gitu? Ya, kalau mau jadi temenan ya udah aja temenan, udah nggak usah kita bahas apa-apa lagi, temenan, udah aja, gitu. Nggak ada suaranya? Oke. Kok nggak ada suaranya? Keputus-putus Wah. Kang tadi Kang. Oh gitu. Tapi aman nggak? Leungit Kalau kamu. di sini Oh putus-putus. Sekarang ada nggak? Halo, halo. ada aman-aman sekarang. Aman ya. Oke. Wah, the card is full. Oke. Gimana? Oke, diulang lagi yang keenam ya. Yang keenam ya. Boleh. Oke. Yang keenam itu adalah tadi tuh apa deh yang keenam? Oh, yang keenam itu adalah kenapa orang susah keluar dari toxic relationship dan gak mau putus, karena dia bilang bahwa aku tuh pengen nuntasin dulu semua masalah yang terjadi pada hubungan kita supaya clear, supaya jelas, supaya nanti hubungan kita enak, tinggal berteman aja. Nah, itu salah banget. Kenapa salah banget? Karena yang jadi masalahnya itu bukan hal-hal yang receh-receh yang kamu bilang tadi, masalahnya itu di hubungan kamu. Kamu masih bareng dia, itu masalahnya. Jadi nggak usah nyelesain masalah apa-apa. Untuk nyelesain masalah itu ya kamu putus sama dia, gitu. Jadi kalau nunggu-nunggu sampai selesai semua masalah, nggak akan selesai sampai kiamat nanti, gitu. Karena masalahnya itu bukan itu. Masalahnya itu adalah pada hubungannya yang masalah, gitu. Itu yang keenam. Jadi ngarepin untuk berteman, ya setelah nanti aja lah. Setelah putus, setelah menghindar, setelah hilang dulu. Nah nanti kalau ketemu lagi, hai apa kabar, baik-baik aja, nggak ada rasa, itu udah temenan lagi. Suruh siapa ngerusak hubungan temenan dengan berhubungan yang lain-lain. Makanya tuh hati-hati milih hubungan tuh. Itu yang jadi dasar ya. Gitu, Din. Oke, siap. Ini ada komenan lucu lagi nih. 8 tahun. Apa? Kredit mobil bisa tuh katanya. 8 tahun, gila, 8 tahun, men. Astagfirullahaladzim. Itu apa itu 8 tahunnya? Ada lagi, Din? Oke, ada lagi. Ini agak ketumpuk-tumpuk ya teman-teman. Jadi aku bacain yang aku ingat nih. Ya. Tadi ada pertanyaan gini katanya Kang. Emang tadi nyambung juga sih ke pertanyaan sebelumnya. Emang susah ya kalau ngebantu teman yang keluar dari toksik gitu. Nah terus. Ya. Hah? Terus? Hah? Komennya maju. Maksudnya? Oh, ini terus Kak Goder komennya. Jempol ini gede teuing, Din. Iya nih. Jadi gede nih. Ini pertanyaan selanjutnya aja. Kang Teh, kalau kita terlalu BJIS, bagaimana jika itu saya? Jadinya BJS apa? Gak tahu BJIS apa, Fahmi Anwar. Kalau kita terlalu BJIS, kapital BJIS. Bagaimana jika itu saya? Bagaimana BJIS? Bagaimana jika itu saya? Iya, kamu itu jawabannya. Bagaimana jika itu saya? Jadinya, nah, tuh. Bagaimana jika itu saya? Tuh gak pugu. Jadinya gak bisa ngebebasin ke diri, menjaga yang emang serius, tapi yang perempuannya jauh seperti itu. Aku gak ngerti, Fahmi Anwar. Gak ngerti, bener,
Kamu udah logikanya udah nggak, kamu lagi toksik itu, Pami. Kamu logikanya nggak nyambung soalnya nanyanya. Itu kamu lagi toksik. Kamu lagi kasihinan kayaknya sama pacar kamu ya. Sampai nanyanya juga balelol. Sekarang Ini aman. ngakak nih dari Apaan? Sani kuliah. Kalau aku sih Apa? nggak bisa temenan sama pacarku yang hubungannya toksik. Soalnya dia Hah? ngeblok semua akun aku. Iyalah kalau di blok mah gila aja, di blok aja sama mukanya sekalian di blok. Lu kira main poli apa servis di blok? Hmm. Astagfirullahaladzim. Makasih Sani ya udah berbagi pengalaman ya. Gimana rasanya di blok? Mm-mm. Aduh. Din, kita masuk yang ke berapa tadi tuh? Kelima ya, Din? Kelima. Iya, Kelima. kelima Yang Kak. kelima itu alasan kenapa kita nggak bisa kalau detox itu karena udah kenal dekat sama orang tuanya, karena kenal baik sama saudara-saudaranya, sama adiknya gitu. Ya. Nah, jawabannya menjawab itu kayak gini, Din. Yang hubungan baik sama siapa? Sama orang tuanya, sama adiknya. Ya hubungan baik sama orang tuanya, adiknya pertahankan. Nah, sama si orang itu putusin, itu aja, kan nggak masalah. Kan hubungan baiknya karena memang berhubungan baik, bukan karena pengen jadi mertua, bukan karena jadi mama, enggak, kan karena berhubungan baik. Itu bukan alasan. Itu sesuatu yang menjijikan gitu, nggak usah, nggak apa-apa. Baik. Jadi ada 6 tuh, ada 6 alasan kenapa keluar dan kita udah ngasih solusinya. Yuk kita ngobrol, diskusi, Din. Siapa lagi nih? Oke. Kita coba scroll lagi ya. Kayaknya. Dari Boeing Tegar. Oke. Kalau sebelumnya toksik, tapi kini sudah sama-sama introspeksi dan memperbaiki hubungan, apakah sudah bisa Ya, jadi healthy relationship? membagi hubungan di kumaha. Iya, bagus. Jadi udah toxic, introspeksi, terus putus hubungan sama orang lain, bagus gitu. Toxic relationship itu akan terulangi lagi. Nanti aja tunggu 5 sampai 6 bulan, coba. Risetnya emang gitu, Din. Risetnya emang gitu, akan balik Oke. lagi kok. 5 sampai 6 bulan biasanya. Balik lagi kok. Gak akan Oke. jauh. Heeh. Berarti udah bisa dipastikan kalau misalkan kita Ya, ngajalin hubungan yang toksik, emang harus berakhir aja gitu ya. betul. Jadi ada dua gini nih. Ada dua tipe hubungan yang nggak akan berubah. Yang pertama, yang salah satunya selingkuh sama kita. Jadi kalau kita punya hubungan, si orang itu nyelingkuhin kita. Nah kalau dia masih sama kita, dia akan tetap akan selingkuh. Jadi nggak bisa memperbaiki Oke. hubungan. Dia memang harus sama orang lain. Oke. Kalau dia sama Hmm. orang lain, dia akan nggak selingkuh. Bisa jadi ada kemungkinan gitu. Tapi kalau sama kita, dia akan terus mengulangi selingkuhnya. Gitu. Itu mah pasti. Ah. Nah yang kedua adalah Oh. toxic relationship. Orang yang toxic relationship udah ngerasa dia baik-baik aja memperbaiki hubungannya, kalau balikan lagi pasti akan terjadi. Nah, estimasinya tuh 5 sampai 6 bulan kemudian. Penelitian dari Pamela Regan itu. Kayak gitu. Jadi ya Wow. sama-sama aja. Jadi nggak bisa Oke. ya ya walaupun udah dibilangnya udah introspeksi lah apalah, balik lagi nanti juga lama-lama akan berantem lagi, ngulangi hal yang sama lagi. Ya kalau kuat ya Ah. mau sampai kapan sih, tapi kalau kayak gitu. Asik. Mm, Udah terpola gitu berarti ya. Balik lagi. balik lagi. Gitu. Oke. Ini ada lagi dari masih ada kan Kang ya waktunya? Masih banyak, Oke. masih banyak Dari banget. Sidik Aero. Oke. Dari Sidik Aero. Ini mah Apa? lucu sih, tapi mungkin nyambung juga nih. Kang, pas aku lewat pasar ini mah gak sengaja. Asli ini mah gak sengaja. Bukan Pasar. ikut. Nah, si ibu-ibu ini Hah? bilang, bobogohanana mah tos 7 tahun sih ya. Tapi pas nikah ngan seukur 2 bulan, cenah gitu kan. Eta. Nah, eta udah puas mungkin di Kok bisa gitu? hubungannya. Ya saking muaknya kali, saking muak sama hubungan yang 7 tahun, 2 bulan ya udahlah. Ternyata nyadar, oh ternyata kan 7 bulan itu kan dia nggak tinggal bersama ya. 7 bulan. 7 tahun 7 itu kan tahun. nggak tinggal bersama. Nggak tinggal bareng tuh. Jadi masih ada distraksi yang membuat dia mengalihkan dari hubungannya. Kalau udah hubungan nikah kan bareng terus 24 jam. Lu ketemu dia lagi. 2 bulan juga udah cukup muak tuh 2 bulan. Makanya memang berat toksik itu, berat banget toksik. Oh, ini jadi nanya gini katanya Kang. Atuh setiap orang emang pasti bikin toxic relationship katanya. Iya, kalau hubungannya salah mah pasti toksik. Makanya jangan berhubungan yang nggak ada tujuan yang jelas. Gitu. Tujuan yang Jadi jelas tuh toxic apa ya itu pasti?
Heeh. Tujuan yang jelas tuh hubungan yang di pernikahan udah clear gitu, atau pertemanan yang saling dukung, saling bantu untuk bisa berkarya. Kalau enggak mah ya toksik semua juga gitu. Hmm, Susah oke. keluarnya. Berarti yang toksik nggak bisa taubat, kata Hilma Humairah. Eh bisa tobat. Bisa tobat, tapi jangan sama pasangan yang sama. Tobat sama pasangan itu, nanti Allah pertemukan sama pasangan yang baru gitu, insya Allah yang lebih baik. Kalau sama pasangan yang sama Oke. mah jarang kayak gitu. Dari Rina Dwiya, berarti biar nggak toxic relationship, langsung nikah aja ya, biar nggak ada sakit hati lagi. WKWK. Iya dong, langsung aja sikat nikah. Nanti aku bakalan bikin ini deh, mau nyobain ini Din. Aku belum pernah nyobain Din, live YouTube Din. Ngomongin soal Hah? jodoh gitu. Live YouTube ngomongin soal jodoh, ta'aruf dan macam-macam. Gitu. Oke. Yuk ada lagi Ini nih, ada pada seru nih, ini pada komen-komen nih biasanya banyak. Makanya aku percepat si 6 itu. ini Mm-mm. nyambung sama yang tadi 7 tahun terus nikah sih sebenarnya. Ini nanya lagi, hubungan Ah, toxic relationship kalau dibawa sampai ya. nikah, dampaknya bakal apa, Kang? Bakal Iya, gimana? dampaknya bakal hancur. Hancur sama anaknya kasihan ya. Dianya nggak bagus relasinya, terus dia nggak berkembang gitu. Wah, kasihan. Janganlah, jangan sampai nikah. Oke. Walaupun sebetulnya nikah tuh akan bisa jadi berbeda ya. Nah, justru ketika Hmm. akad dan setelah tadi 2 bulan 3 bulan awal pernikahan ternyata oh iya ya, ini beda dan aku akan berubah ya. Bisa jadi ya, bisa jadi itu. Tapi belum tentu juga sebetulnya. Tapi Hmm. ngomongin yang berubah-berubah itu Hmm. jadi 6 tanda juga kan sebenarnya. 6 tanda Iya, kemarin betul. kan Iya, betul. dibahas itu. Nggak bisa sebetulnya ya, kalau dia bilang berubah itu nggak bisa. Kita nggak bisa ngubah orang. Dia harus memang berubah dengan sendirinya. Gitu. Dia yang berinisiatif untuk berubah. Hmm, Oke. Dari Reskia Amalia, caranya putusin hubungan gimana? Blokir semua akun, hilang bagai ditelan bumi dong Kang katanya. Iya, ya emang gitu. Bagus lah kalau ternyata udah bisa diblokir dan putus mah ya udah nggak apa-apa, putus aja. Kan gini. Jadi kalau gitu berarti Kang Zen nyuruh putus silaturahim dong. Ya, harus dipahami dulu silaturahim itu memperkuat atau mempererat hubungan yang mengundang rahim, kasih sayang Allah. Kalau hubungan kamu nggak memperkuat kasih sayang Allah mah ya jangan, bukan silaturahim namanya. Jadi jangan sok-sok alasan aku nggak mau mutusin silaturahim, bukan, itu mah namanya nggak mau move on. Itu mah sengaja masih pengen baper. Itu mah jangan kayak gitu. Nggak ada alasan putus silaturahim. Jadi silaturahim itu menguatkan hubungan untuk mendapatkan rahim, kasih sayang dari Allah. Kalau hubungannya gitu-gitu aja mah jangan. Gitu. Kalau hubungannya malah saling menyakiti, masa masih mau dipertahanin ya Kang ya? Iya, benar. Ngapain? Katanya saya menyakitkan guys. Iya dong, menyakitkan bingits itu. Banget banget Kang, menyakitkannya. Kang, Ya, emang toksik itu ya Din. bisa dari enggak satu frekuensi? Ini ngeheng ini. Heeh. Apa-apa? Gimana? Toxic itu? Emang toksik itu bisa dari enggak satu frekuensi katanya gitu. Bukan itu. Toxic itu dari yang 6 tanda kemarin. Toxic itu dari yang 6 tanda kemarin. Bukan karena nggak satu frekuensi. Tapi apakah nggak satu frekuensi jadi tanda toxic? Belum tentu juga. Kan nggak usah satu frekuensi. Nggak apa-apa nggak Iya, satu iya, iya. frekuensi, tapi asal ujungnya outputnya bisa saling mengerti dan memahami, memaklumi ya aman. Oke. Nggak masalah. Oke. Lanjut Kang. Siap. Dari Bambang Hermanto 2412. Heeh. Bagaimana tips kita untuk mengidentifikasi agar calon pasangan kita itu punya pola toxic relationship? Karena mereka pasti baik di awal waktu bertemu, katanya Kang. Ya. Nah, makanya jangan ke orangnya langsung. Kalau kita pengen mengidentifikasi calon pasangan, kita lewat perantara. Nanya ke lingkungannya seperti apa, nanya dia punya sahabatnya siapa aja, gimana hubungan sama sahabatnya. Nanyanya ke siapa? Ke sahabatnya, jangan ke dianya. Jadi kalau saya ngincer Dini nih, saya akan tanya sobatnya Dini siapa.
Misalkan sobatnya Dini namanya Nurul gitu ya. Saya nanya, Nurul, Dini orangnya kayak gimana sih? Sama kamu bikin sakit hati kamu ngapain sih? Nah, nanyanya ke Nurulnya. Jangan pernah deketin Dini. Kalau deketin Dininya langsung, palsu tuh Dini. Gitu, akan memasukkan diri gitu. Set berganti gitu ya, Set, iya otomatis gitu. berubah. Terus katanya Heeh. dari Eva HRNS, kalau Heeh. udah nikah, terus Ya, gimana atuh Kang? Apa mesti cerai? ya enggak lah, diberesin dulu. Kan belum tentu kalau udah nikah tuh beda. Bisa jadi akan lebih baik, bisa jadi dia akan berubah. Soalnya kalau udah 24 jam kan ada komunikasi. Kita punya peluang kesempatan berkomunikasi sama dia itu 24 jam loh. Tiap detiknya ada, harus dibenerin dulu, diberesin dulu. Makanya jangan dimulai sebelum nikah apa-apa itu. Biar nggak ribet gitu. Jangan curi start ya. Jangan curi start, apalagi pakai nitip-nitip saham. Bikin tabungan bersama. Nggak tong makan kitung-kitung kayak deh nabungnya masing-masing. Gitu. Iya. Ini dari Susan Heeh, lagi nih. heeh. Menarik diri masing-masing. Bisa nggak Ya, kita akrab lagi katanya kayak teman biasa lagi kayak insya gitu. ya insya Allah lah. Itu mah urusan Allah. Jangan dipikir-pikir. Kalau dipikir pusing. Itu mah urusan Allah. Kalau kita yang mikirin, kita yang pusing. Bakal akrab lagi nggak Hmm. ya? Oh gimana ya caranya akrab? Itu mah masih bogoh, masih hayang bareng, toksik itu mah. Udah we tinggalin. Itu mah urusan nanti. Hmm. Jangan mikirin nanti lah. Kalem aja. Alright. Oke. Kalau toksik sama teman atau sahabat gimana tuh Kang? Kalau teman Dari sama sahabat Melinia. mah gampang banget kok, gampang banget keluarnya. Nggak terlalu masalah. Ini mah sama orang-orang yang kita udah berinvestasi terhadapnya, investasi cinta, investasi waktu. Kalau teman sahabat mah nggak terlalu separah itulah. Masih masih mungkin untuk bisa cepat recovery-nya. Gitu. Kang, kalau kita yang akhiri, tapi kita yang Oke. tersakiti gimana tuh Kang? Suruh siapa tuh? Ya suruh siapa makanya kayak gitu. Makanya jangan banyak berharap atau sama dia. Kan kita yang memutuskan, terus kita akhirnya tersakiti. Kenapa? Karena kita sebelumnya udah punya banyak harapan sama dia. Maka ketika kita memutuskan untuk putus, akhirnya kita pada diri sendiri bilang, ternyata harapan-harapan itu palsu. Coba sakit nggak? Sakit banget pasti. Salahnya siapa? Salah diri sendiri, nyimpen banyak harapan pada orang-orang yang memang belum Allah perkenankan. Salah sendiri. Siapa tuh? Enak banget ngetawainnya tuh. Siapa? Namanya Ski Aduh, Amalia. aduh. Nah, Rizky tuh, syukurin ya. Terus siapa? Tapi nggak apa-apa ya Enak Kang, nih yang mending sakit sekarang ngeceng-cengin daripada toxic. kepanjangan. Ya nggak apa-apa, sakitnya dinikmati. Justru sebetulnya bukan sakit sih, itu justru nikmat dari Allah. Karena ya setelah itu akan ditunjukkan yang lebih baik kok. Makanya, ya Allah, ya, gitu mindsetnya ke situ. Gitu. Amin, 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 amin. Gitu. Dari Sidik Aero lagi. Kang, Waduh, sidik gimana sama aero sikap nih. mereka? Sidik, Gimana nih sama sikap mereka yang udah pacaran? Nah, ya, terus ngelihat postingan atau live ya, ini katanya. ya. Malah jadi nggak suka sama Kang. Merasa hubungan aku baik-baik Oke. aja, bahkan udah nikah cina. Bae we, batur. Biarin aja. Jadi gini, kalau ada orang yang pacaran terus nonton ini terus sakit hati dan tersinggung, ya itu bukan salah aku ya. Kan bisa tinggal nonton live yang lain, misalnya live cara mencintai pacar. Cari live yang kayak gitu. Nah, tiba-tiba ke sini. Tapi kalau udah ke sini, berarti Allah lagi tunjukkan nih. Jangan-jangan hubungan ini toksik gitu. Udah aku mah live Iya. gini bukan untuk apa namanya menyenangkan hati yang sedang berpacaran, bukan. Bukan juga ingin menghibur orang-orang yang toksik, bukan. Pengen ngetawain aja, ngeceng-cengin lumayan kan. Gitu. Aku mah lagi caper aja sama Allah, ya Allah ini cara aku gimana caranya supaya orang-orang yang kebetulan lagi menjadikan manusia sebagai ilahnya, sebagai panutannya, sebagai tumpuannya, sebagai objek dalam pikirannya, itu segera bisa berpindah. Tapi kan aku nggak bisa nasihatin ya. Ya aku mah cuma bisa live aja dan bisa jadi, nah mirip gua ya, mirip gua berarti itu Allah yang menggerakkan bukan aku. Ya. Gitu sih, Dik. Santai weh. Gitu. Tenan naon ya Kang ya.
Tenan Dari naon Dina Anonymous sarios. lucu. Jangan Apa? booking orang katanya. Iya bener kurang ajar tuh yang suka booking orang. Uhti, aku mau ta'aruf ya. Itu teh namanya ngebooking itu teh dasar kurang ajar itu. Heeh. Dari Pramita Bahaya. 279 nih Kang nih. Mm-mm. Gimana? Emang kalau masih mau berteman biasa sama mantan, tandanya masih bogoh ya, Cenah. Heeh. Oke. Oke, gimana Din? Emang mau berteman biasa sama Emang mantan? emang kalau mau berteman sama mantan, itu tandanya masih bogoh ya, katanya gitu. Emang kalau mau berteman, kenapa harus pakai mau gitu? Nah, emang temenan tuh harus ada mau gitu? Enggak, maksud gini. Enggak gini, misalnya gini, tiba-tiba ada orang ngelewat terus, mau temenan nggak? Terus orang itu bilang, enggak. Emang harus gitu gitu temenan? Emang temenan harus pakai akad? Kan enggak ya, maksudnya. Nah, justru yang aneh tuh gini, kalau kita tiba-tiba bilang, mau temenan nggak? Terus emang orang teh musuh gitu, jeung mantan? Kan enggak harus. Nah, justru iya, makanya jawabannya iya. Jadi kalau kamu bilang mau temenan sama dia, kamu masih bogoh. Karena bahkan sama temen aja pakai ada mau enggaknya. Ya temenan mah temenan aja biasa, nggak usah pakai mau atau enggak mau. Gitu. Iya, iya, jadi Aku harus jadi nanya ngegas dulu ya. ya, Din ya. Aku Iya, jadi emang dari tadi. oh dari tadi ngegas. Rada kalem atau sekarang. Ya, Oke. gimana? Iya. Kata Dina Anonymous, jomblo weh ninggalin teh cenah. Tapi hati-hati tuh nanti kalau udah terjerumus aja langsung unfollow akun aku tuh. Banyak yang kayak gitu, Din. Banyak banget. Jadi kalau lagi Oh dia iya. toxic, merasa disakiti ya, itu unfollow FRH, unfollow Zen Permana gitu ya. Nah, nanti udah putus sama pacarnya baru follow lagi. Aduh, Nyari ya obat, nyari terserah obat. ya teman. Oh, nyari obat. Itu mah bebas lah. Kuma Allah weh. Oke, ini masih nyambung sama yang nikah-nikah tadi nih Kang, soal berubah-berubah. Oke. Oke. Dari Bambang lagi nih. Toxic Wah, si relation Bambang itu bener kan akan keren. Hah? toxic relation itu kan terulang dari tenggat waktu 4 sampai 6 bulan dan hampir tidak akan bisa berubah. Nah, kalau sudah dalam hubungan pernikahan, memang Ya. bisa berubah ya? Emang gimana sih Kang? Maksudnya bisa berubahnya? Ada nggak? Oke. Maksudnya ada contoh atau? Oke. Bisa berubah itu karena gini nih, ini mindset yang suka orang salah. Nikah itu hubungannya bukan sama si pasangan aja. Nikah itu hubungan kita dengan keluarga besarnya dia. Jadi otomatis pasti kita akan mengubah diri kita. Karena ekspektasinya adalah ekspektasi dengan keluarga besar. Satu itu. Yang kedua, nikah itu tujuannya jangka panjang dan bukan urusan kita berdua. Nikah itu urusannya dengan gimana caranya mempunyai keturunan yang baik, mempunyai keturunan yang punya manfaat di masyarakat sekitar. Gitu. Jadi nikah itu urusan kelompok, urusan agama. Nah, yang gila itu pacaran itu urusan berdua-duaan. Urusannya aku dan kamu seolah-olah yang lain tuh nggak ada urusannya sama kita. Nah, itu yang toksik gitu. Nah, apakah nanti di pernikahan bisa berubah? Bisa, karena otomatis mindset dan peran akan beda banget tuntutannya. Makanya nggak bisa tuh pacaran memprediksi pernikahan itu nggak bisa. Karena nikah itu bukan urusan dua orang lagi. Dia akan riweh ke si Mang itu yuk, ke si Tante ini yuk, kita ke Pak D itu yuk, kita main ke Bu D ini yuk. Gimana ya rumah tangga kita beli paket apa yuk, beli apa, terus nanti gimana cara nikahnya, gimana cara melahirkannya, urusannya tuh akan panjang. Bisa ada peluang kemungkinan berubah setelah menikah. Ada kemungkinan berubah gitu. Tapi jangan dimulai dari sebelum nikah. Tadi kata Dini benar, jangan curi start. Itu yang paling benar. Oke. Ini dari Sanis Aulia. Kang, kalau setelah hubungan toksik itu tadi, kan ada yang jadi rendah diri akibat kata-kata si mantan nih. Ya, itu betul. Gimana katanya? Jadi rendah diri. Ya makanya buru-buru move on, buru-buru lupakan, blok aja kata-kata mantan itu. Apalagi mantan-mantan yang udah tahu aib kita, udah tinggalin aja lah, hapus aja, pura-pura nggak kenal aja. Nah, kalau kamu masih tetap pengen temenan, ya artinya masih sayang dan masih pengen jadian. Itu yang bahaya tuh yang kayak begitu. Oke. Gitu. Dari Fatur Rizky. Nah, Kang, kalau belum boleh akrab sama anaknya, tapi deketin mameskinya boleh nggak Kang? WKWK. Boleh banget itu boleh banget, itu dianjurin. Sok deketin aja mamahnya, juga jadian yang mamahna tah.
Ya, sok Iya, weh, iya, iya. deketin. Heeh, nggak apa-apa, itu bagus, lebih gentle itu. Nanti pas dia si ceweknya Hmm. GR, kamu deketin mama aku ya? Emang iya? Mau ngedeketin aku kan lewat mamaku? Enggak juga, belum tentu. Kamu jangan GR. Aku lagi ngedeketin mamamu, gitu. Siapa tahu mau pinjem uang Aman. ya, bukan mau Minjem ngedeketin. uang, atau bisa jadi lagi latihan aja, latihannya ke mama kamu. Kasihan. Eksperimen guys. Eksperimen. Aduh. Ini kayaknya pertanyaan yang bisa jadi pamungkas nih Kang nih. Apa? Berarti bisa Yes. disimpulin kalau semua pacaran itu toksik ya Kang? Oh, enggak. Enggak. Oh enggak. Semua Oke. pacaran enggak toksik. Pacaran yang kayak gimana? Oke. Pacaran yang putus. Nah, itu yang enggak toksik. Itu yang enggak. Jadi jangan menyimpulkan Baik. kayak gitu. Enggak kok, Oke. enggak toksik. Oke. Pacaran yang Oke. putus itu yang enggak toksik. Gitu. Oke. Heeh, Baik, baik, baik. gitu. Saya ingin tertawa. Dia pertanyaan lagi nih. Heeh. Kumaha? Dari Lesmana Restu. Toxic relationship itu menular gak Kang? Oh, nular banget. Yang nularnya itu kebodohannya itu loh. Kehilangan logikanya itu. Nular ke siapa-siapa. Jadi sahabat-sahabatnya itu malah memaklumi, malah ikut nggak masuk logikanya. Makanya kesel kan Dini ya sama sahabat, sama temen yang lagi toksik, lagi bucin, susah ngasih taunya. Hmm. Akhirnya Dini ikut aja, iya terserah kamu, iya oke, ngikut. Itu nular banget. Itu nular banget. Bahaya itu. Iya, betul sih Kang. Dan memang dan jadinya gini kan kalau kita nerima cerita dari Heeh. orang ya curhatan dari orang, kadang jadi ada Ya, kadang-kadang ada mungkin teman-teman juga tadi ada beberapa yang nanya ya, tapi skip udah ke scroll jauh banget. Iya tuh, teman aku tuh pengen ngerubah teman aku atuh hei, aku iya. pengen kau berubah. Kamu tuh salah, kamu tuh toksik. Betul. Itu tuh beban kakak jadi capek gitu. Betul. Makanya itu beban banget. Din, 2 menit lagi. Kita 2 menit lagi. Oke, Sepertinya silahkan harus closing statement kita Kang. sudahi saja. Jadi kita itu ya. Alright. Jadi ada 6 alasan itu ya. Ada 6 alasan kenapa seseorang itu susah keluar dari toxic relationship. Enamnya lupa aku satu-satu ya. Pokoknya yang pertama alasannya itu karena apa yang pertama Din? Aku lupa Din. Takut dianggap jahat. Oke, takut dianggap jahat padahal enggak ya. Justru lebih jahat kalau kita nggak mutusin. Kita lagi ngerusak jodoh orang, kita lagi merusak diri kita dan juga orang lain. Yang kedua itu alasannya adalah karena kasihan ya. Apa yang kedua tuh Din? Jodoh orang. Masih Yang kedua sayang. apa? Aku lupa. Oke, masih sayang itu salah ya. Sayangnya itu bukan karena sayang peduli, tapi sayang karena kasihan. Jadi nggak banget kamu malah ngemanjain dia dan itu nggak bagus. Yang ketiga, Yang ketiga yang itu aku lupa. yang keempat juga lupa. Ingatnya yang 5-6. Yang Iya, 5-6 tuh jadinya kalau dekat sama keluarganya. Yang keenam itu apa lupa tadi? Oh, aku lupa ya udah dekat tadi. sama Apa sih ini sih? Jadi emosi sih. Nggak nemenin orang-orang yang nanya-nanya toksik. Jadi tak kieu tah. Nah, ini contoh toksik itu menular, Din. Kita jadi ikutan Iya. odop, Din. Jadi lupa yang namanya itu. Iya, iya. Tapi teman-teman bisa nanti saksikan di YouTube aja ya. Ini aku save di YouTube Oke. supaya teman-teman bisa lebih updol nontonnya. Kalau di story bisa nyet-nyetan ya. Apa ya itu nyet-nyetan itu? Ya begitulah. Oke, Din, mangga bisa ditutupku Dini. Ditutupku Dininya malah muter-muter. Aduh, hari aku sama siapa? Bener itu, Resto, hari aku sama siapa? Oke, itulah live kita kali ini ya. Terima kasih yang sudah menyimak, teman-teman. Jangan lupa follow @filosofi ruang hati. Kita akan bertemu lagi mudah-mudahan minggu depan ya. Oh ya, ketiga itu benar. Thank you banget yang udah ini. Merchandise. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan di ini. Kalau teman-teman mau curhat, masuk ke toxic, DM aja, DM ke kita, DM ke Filosofi Ruang Hati, insya Allah akan didampingi, ditemenin, sampai teman-teman bisa lebih nyaman, lebih percaya diri lagi, lebih cepat bisa move on-nya ya. Terima kasih banget, thank you, sampai jumpa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.